Kalau aku agak simpulin sedikit, ini berarti scope-nya cukup gede banget ya untuk Ya gitu. untuk posisinya ya. Maksudnya kayak ada perlu deal untuk sama developer juga, sama tim UI UX, sama tim legal juga gitu. Jadi emang banyak banget ya yang harus dilakuin. Keren sih. Nah, kan tadi tuh banyak banget ya berarti istilahnya ya kalau kita bisa simpulkan skopnya gede banget nih Ta. Nah, kira-kira berarti menurut Tita sendiri sebenarnya skill apa aja sih yang diperlukan gitu semisal ada mahasiswa yang tertarik untuk masuk ke dalam karir ini gitu, si product owner ini. Sebenarnya kalau di hard skill itu kita bukan kurang ya, lebih banyak ke soft skill sih yang dibutuhin, karena emang kita kan ngobrolnya ke banyak orang dan gimana kayak how to deal with people yang with different personality gitu kan. Terus habis itu ngedilin misalnya sama orang bisnis, kayak kita tuh sebenarnya dapat misalnya new requirement, misalnya fitur baru atau improvement fitur itu nggak yang langsung kita deal nih langsung kita bikin, tapi kita juga mesti negosiasi juga. Kita harus tahu kayak resources dari tim kita tuh kayak gimana gitu, apakah semua developernya lagi oke nih buat kerjain, atau mungkin ada yang lagi sakit atau lagi ngambil leave atau gimana. Itu pasti kita perhitungin juga. Jadi pas udah dapat requirement dari orang bisnis, kita mesti mikirin juga sama resource kita. Nanti kalau misalnya nggak sesuai dan misalnya si bisnis ngedesak, kita punya ada hal nih yang perlu kita omongin. Sorry, developer gue begini gitu. Jadi ada negosiasi lah. Terus kalau skillnya emang lebih ke soft skill sih. Kalau ke hard skillnya lebih kayak misalnya kalau kita lagi discussion sama tim developer, kita ngerti gitu setidaknya apa yang mereka omongin. Kan pasti omongan mereka bakal technical, jadi kita ngerti apa yang mereka omongin gitu. Kalau hard skill lebih kayak gitu sih, nggak lebih kayak yang benar-benar technical kayak nge-coding atau database gitu, enggak, cuman lebih pemahaman tentang technical skill-nya gitu. Oke, jadi sebenarnya ya tadi ya karena berhubungan sama banyak stakeholder gitu, jadi mungkin lebih banyak soft skill yang dibutuhkan gitu ya. Tapi balik lagi kita juga harus ngerti ya secara teknikalnya gimana biar nyambung ya ngomongnya. Oke, nah sebenarnya aku juga penasaran sih, kira-kira kalau misalnya kita internship itu kan kadang mungkin apa yang didapatkan itu ya bisa beragam gitu ya posisinya gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam satu perusahaan, terus keterima intern, itu tuh apakah kita akan awalnya tuh diajarkan dari awal banget kah? Atau kita dituntut untuk ya sudah memahami gitu ya dengan secara instan gini, cara kerjanya gini loh untuk posisi ini. Oh, dari pengalaman Tita sendiri gimana, Tak? Kalau dari pengalaman yang aku internship ini, berhubung divisi aku juga pertama kali punya intern, menurut aku di sini kita mesti sendiri sih yang inisiatif buat cari tahu gitu. Sejujurnya aku sendiri waktu itu benar-benar kayak, kan waktu itu kita masih pandemi, jadi banyak WFH-nya. Cuman aku sama teman aku emang pengen tahu nih lebih lanjut tentang si produk atau sistem yang mau kita develop. Jadi aku minta langsung sama kakaknya kayak, Kak, WFO yuk jelasin ini tuh kayak gimana aja sih sistemnya gitu. Soalnya kan nggak semudah itu si produk atau sistem yang kita bangun, banyak back end yang ribet. Nah, aku biasanya minta langsung buat ngajarin. Terus sharing itu sering dilakuin sih. Jadi kalau misal kakaknya nggak bisa WFO, setelah kayak end of day gitu, setelah semuanya udah kelar, biasanya kakaknya baru bisa, atau ngambil waktu ketika nggak ada meeting atau gimana, itu biasanya dari mentornya ngajakin, ayo kita sharing knowledge gitu, pengetahuan tentang
product owner gimana, terus misalnya kayak apa ya, apa ya bilangnya, kayak istilah-istilah dari perusahaan yang mungkin belum kita ketahuin. Soalnya waktu itu kan aku juga apa namanya, perusahaan finance, jadi banyak istilah yang belum aku tahu karena itu dunia finance gitu. Terus paling gitu sih, emang mesti dari diri sendiri. Cuman setelah aku kelar internship ini, dari divisi aku mungkin belajar gitu ya. Kita waktu itu belum ada yang terlalu ngebimbing, jadi waktu itu aku diminta juga buat bantuin internship selanjutnya, sharing knowledge sebagai intern ini nanti kayak gimana gitu. Jadi lebih teratur lah. Satu di bawah aku itu pengalaman buat tahu tentang product owner dan kerja internship kayak gimana, itu lebih teratur sekarang. Oke, berarti pengalaman pertama ya, maksudnya untuk divisi itu ya, internship gitu. Wah, cukup ini juga ya, menantang juga. Maksudnya belum pernah ada internship, terus sekarang tapi udah bisa sharing knowledge. Berarti intinya emang ya ngobrol, terus tanya-tanya itu hal yang paling penting ya, kalau misalnya kita istilahnya baru masuk ke dalam satu lingkungan baru lah gitu. Oke deh, ini kita harusnya udah selesai sih ngebahas tentang tadi ada aktif berorganisasi, terus tadi ada juga tentang enrichment, tentang posisi product owner yang menurut aku sangat-sangat memberikan informasi yang berharga banget sih untuk mahasiswa. Karena kan kalau misalnya kita enrichment, kadang tuh mahasiswa SI masih ya nggak tahu kira-kira ada posisi apa aja sih yang bisa diambil sama jurusan ini gitu-gitu ya. Jadi thank you banget Tita. Nah mungkin terakhir kira-kira ada closing statement nggak sih dari Tita yang memberikan pesan nih ke adik-adiknya, mungkin ke Binusian yang di bawah-bawah yang mau yang masih menjalankan kuliah lah ya, kira-kira apa sih yang diperluin selama kuliah untuk balancing life, dan tips kira-kira untuk enrichment tuh kita harus gimana gitu, sedikit aja mungkin boleh. Yang pasti mesti kalau yang aku pelajarin dari internship sih mesti banyak-banyak keingintahuan dan belajar. Soalnya kalau nggak ada curiosity gitu dari diri sendiri, itu bakal sesat juga sih. Nanti yang ada di perusahaan kamu bingung kayak ini gimana sih, dan bingungnya telat gitu. Padahal di awal-awal harusnya kita udah mencoba buat cari tahu. Jadi banyak-banyak belajar dan ingin tahu aja, intinya gitu. Oke, berarti harus berani bertanya daripada sesat di jalan lah ya, intinya gitu. Oke deh, thank you banget Tita untuk sharing sessionnya mungkin sedikit ya tentang ya tadi balancing life, kuliah, dan enrichment. Semoga informasi-informasi yang disediakan di video ini yang diberikan sama Tita bisa berguna untuk kalian semua. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi untuk Tita, thank you. Sampai bertemu di video selanjutnya.